Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ermina Sution, salah seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Prodi Keperawatan Universitas Malikul Saleh. Video ini dibuat untuk syarat mengajukan sertifikasi dosen pada tahun 2025 gelombang 1 yang salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan dalam kegiatan unjuk pembelajaran. Nah, dalam unjuk pembelajaran ini saya mengampu mata kuliah maternitas atau tepatnya keperawatan maternitas. Ini merupakan mata kuliah utama yang saya ampu dalam program studi Prodi Keperawatan Fakultas Universitas Malikul Saleh. Saya bekerja di Universitas Malikul Saleh, tepatnya di Prodi Keperawatan, itu bergabung pada tahun 2023. Sebelumnya, kami mengajar di Akademi Keperawatan Kabupaten Pidi yang berada di Sigli. Nah, karena adanya undang-undang yang menetapkan tidak boleh lagi pengelolaan Akademi Keperawatan, maka di bawah pemerintahan kabupaten, maka kami bergabung di 2023 pada Prodi Keperawatan Universitas Malikul Saleh. Nah, saat ini saya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas, di mana keperawatan maternitas ada pada mata kuliah tatap muka, kemudian ada nanti klinik atau rumah sakit. Nah, berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, tidak hanya di Fakultas Kedokteran atau Prodi Keperawatan, saya juga mengajar di Prodi Psikologi 1 semester, yaitu tepatnya diberi mata kuliah neuropsikologi. Nah, saat ini yang mau saya paparkan nanti adalah tentang mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama yang saya ampu, menempatkan berada pada semester ganjil atau gasal, yaitu tepatnya pada semester 3. Berikut saya jelaskan tentang profil mata kuliah yang akan saya laksanakan proses pembelajarannya nanti. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep keperawatan maternitas yang di dalamnya ada reproduksi, kemudian nanti ada perawatan payudara, kemudian ada tentang ASI pada ibu. Nah, selanjutnya adapun capaian pembelajaran atau CPL yang akan diharapkan adalah melakukan asuhan keperawatan pada ibu dengan postpartum, intrapartum, dan postnatal. Kemudian melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, kemudian mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Kemudian melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, kemudian mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, reproduksi, kemudian keluarga berencana, dan juga pada bayi baru lahir. Selanjutnya, mengaplikasikan, menempatkan dan menilai anatomi fisiologi dari sistem reproduksi baik wanita maupun pria. Mengaplikasikan asuhan keperawatan antenatal, intranatal, dan postnatal. Dan yang terakhir adalah menguasai pemberian ASI dan perawatan payudara. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah itu berkaitan dengan kemampuan mahasiswa melakukan asuhan keperawatan, kemudian melakukan simulasi, mengintegrasikan hasil penelitian, melakukan simulasi, mendemonstrasikan, dan
Adapun proses pembelajaran 16 kali pertemuan pada satu semester yang mencakup teori dan praktek laboratorium. Berikut ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai, yaitu menunjukkan sikap profesional pada mahasiswa, kemudian menguasai iptek yang keterampilan umum pada bidang keilmuannya, terutama kalau mencangkup dengan keperawatan maternitas yang khususnya, kemudian memahami dan menguasai konsep dan serta nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu keperawatan, terutama maternitas, untuk melakukan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir adalah memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan atau klinik, yang dimana klinik mencakup klinik rumah sakit dan keluarga serta gerontik. Kemudian lagi meningkatkan kualitas asuhan keperawatan serta keselamatan klien sendiri. Nah, untuk capaian mata kuliah itu dilakukan diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan baik pada ibu yang antenatal sampai dengan postpartum, serta mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan keperawatan maternitas, mendemonstrasikan intervensi, kemudian mengaplikasikan, menempatkan dan menilai anatomi fisiologi baik sistem reproduksi maupun organ lainnya, dan menguasai pemberian ASI serta perawatan payudara. Nah, selanjutnya pada mata kuliah ini nanti dijelaskan tentang perawatan ibu pada postpartum pada satu pertemuan. Selamat menikmati, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman yang menonton selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah makan siang semuanya? Udah. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya. Mari kita berdoa sama-sama. Oke. Hari ini kita mau belajar lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, hari ini postpartum yang khusus untuk ibu pemberian ASI, ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengulang dulu pelajaran yang minggu lalu. Nah, coba Jelita. Melahirkan sampai berlangsung sekitar 6 minggu. Ya. Ibu setelah melahirkan sampai proses 6 minggu. Nah, coba Alia. Nah, itu adalah perubahan fisik pada ibu setelah postpartum. Nah, hari ini kita itu masih berbicara tentang ibu yang postpartum. Tetapi ini khusus pada pemberian ASI. Nah, adapun tujuannya nanti adalah bagaimana Anda semua menjelaskan dan memahami asuhan keperawatan ibu postpartum yang menyangkut dengan ASI, pemberian ASI. Kira-kira ada yang tahu ASI itu apa? Air susu ibu. Tahu berapa yang wajib diberikan, berapa selama proses ASI dia harus dilakukan? Berapa lama? 6 bulan. Berarti udah agak mengerti sebagian ya. Tapi hari ini saya mau menjelaskan tentang selanjutnya bagaimana nanti pemijatan untuk ibu-ibu yang sedang memberikan ASI. Ya. Nah, yang pertama adalah prosedur tindakan ibu postpartum. Tadi Alia menyampaikan bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep ibu postpartum mengenai perubahan fisik. Nah, hari ini juga saya mengulang sedikit tentang pemulihan. Ya, bahwasanya ibu postpartum itu nanti
pada saat postpartum, ibu mengalami pemulihan fisik. Yang tadinya dia gendut, perutnya gede, ya, sekarang sudah kempes, langsing, ya. Nah, pada saat perubahan fisik pastikan tubuh ibu itu pulih dari proses persalinan. Misal, apakah sama ibu yang postpartumnya dengan kelahiran normal dengan kelahiran SC atau seksio cesaria? Coba. Nah, bedanya di mana? Di jahitannya, luka jahitannya. Luka jahitan sama-sama punya luka jahitan. Ayo. Lokasinya ya. Yang pertama kalau normal dia di perineum. Kalau SC di abdomen. Nah, apakah perawatannya sama? Minggu lalu sudah ini. Bedanya nanti dari luka insisi yang pertama, kemudian tempat luka insisi dan ayo, apa lagi? Perubahan fisik yang lainnya. Untuk mobilitas fisik, Ibu. Jangan lupa ya. Kemudian kesejahteraan emosional. Kira-kira mana yang lebih emosional? Ibu yang dengan seksio atau ibu yang dengan normal? Yang lebih emosional? Yakin? Ayo, yakin? Emosionalnya? Kalau di abdomen itu kan juga membatasi pergerakan ibu, dia bisa jalan gitu. Tapi kalau misalkan lukanya di perineum, dia takut jalan karena takut robek lagi. Oh gitu. Bukannya sama ketakutan ibu, baik yang SC dengan yang normal. Dia takut bergerak, kalau yang SC nanti perutnya bisa robek lagi. Ayo. Iya kan? Cuman apa? Ayo. Ini kita diskusi loh. Di apanya kan dia jongkok. Iya. Pas Lebih merasakan. Boleh, tapi yang jelas emosional ibu, baik ibu postpartum dengan kelahiran normal ataupun dengan kelahiran seksio, itu sama-sama emosionalnya labil atau terganggu. Kenapa? Bisa jadi pernah dengar baby blues? Dia sehingga karena badannya tidak bagus lagi, tidak langsing lagi katanya. Jadi dia anggap anaknya itu menjadi penyebab dia tidak bagus lagi badannya. Iya kan? Kemudian emosional ibu yang untuk bersalin normal akan juga seperti itu. Jadi kalau kita bedakan itu sama-sama punya emosional yang berbeda. Ya. Nah, selanjutnya ikatan bayi, membangun ikatan ibu dan anak. Siapa yang kemarin di ruang bersalin? Pernah lihat bayi normal? Ibu yang bayi normal langsung nggak dikasih di atas ibunya? Ada lihat? Langsung nggak ditaruh? Nah, sentuhan kulit ibu dengan si bayinya tadi itu meningkatkan emosional ibu dan anak. Jadi prosedur pada tindakan ibu postpartum itu banyak. Kalau di luar negeri ya, itu ada melahirkan dengan di kolam renang seperti siapa? Nikita Willy. Berarti pada nonton Expo semuanya ya. Nah, di luar negeri itu untuk yang postpartum itu sangat dilihat. Kenapa? Ketika bayi di kolam renang itu, ibu postpartum itu, dia tidak ada luka perineum, kemudian ibu lebih sehat. Nah, bayinya jangan takut, dia tidak akan aspeksia, karena langsung diangkat. Kira-kira ada nggak dari sini? Ada yang kurang jelas? Nah, apakah ikatan bayi itu hanya dengan meletakkan bayi pertama kali di dada ibunya atau dada orang tuanya? Tidak. Tapi kalau untuk inisiasi dini pada anak itu sangat dianjurkan, ya. Ada pertanyaan? Ayo, ayah, apa Jelita? Jangan tadi ibu bilang lahirannya Iya. pas terangkat Ke atas kolamnya itu,
itu masih tersambung sama plasenta. Iya. Gimana? Ya langsung seperti biasa. Anaknya naikkan dulu biar menghirup oksigen, ya. Nanti tetap ada pengguntingan tali pusat yang belum keluar atau belum lahir. Yang lain ada? Ya. Kenapa lebih mengurangi resiko melahirkan di kolam renang? Sebenarnya semua metode untuk persalinan itu punya resiko, ya. Semua punya resiko, tetapi ada orang-orang yang memilih yang untuk melahirkan di kolam renang. Pertama, ibu lebih rileks. Kalau kolam renang itu kalian aja mandi kayak mana? Kalau di kolam renang, enak kan? Nah, seperti itu juga, maksudnya menjaga kerileks ibunya biar supaya gampang untuk tenaga untuk mengedannya. Tapi itu biasanya kalau di luar mereka menggunakan tenaga-tenaga yang sudah profesional. Kita lanjutkan dulu ya, mana tahu nanti ada lagi. Nah, ini dia. Tadi kan sudah diletakkan si bayi di dada ibunya. Coba lihat gambar yang pertama. Ada kontak kulit dengan ibu dan ayahnya, kemudian tatapan muka, kemudian sentuhan lembut. Pernah lihat nggak ibu yang menyusui? Pernah nggak lihat anaknya gini? Dia cuy aja gini. Enggak kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan ikatan kasih sayang ibu dan anak. Kalau calon ibu itu harus dia rasakan, bahkan dia bisa berbicara hati dengan anaknya. Kemudian perawatan perineum atau pemulihan rasa nyaman dan optimalnya. Kalau tadi si Mira ya, Mira mendapatkan perawatan ibu postpartum. Kemudian kebersihan areanya. Kebersihan areanya itu tidak hanya pulpa hygiene, tapi bagi ibu-ibu yang SC, yang seksio, dia harus bersih luka insisinya agar supaya tidak infeksi. Nah, yang kedua adalah kompres dingin. Kira-kira kompres dingin itu dilakukan untuk apa sih? Satu, untuk mengurangi nyeri pada luka insisi. Kemudian apa lagi? Oke, yang lain berarti sudah hafal semua nih yang untuk perawatan lukanya dan kompres dinginnya. Nah, pencegahan infeksi. Yang tadi kita katakan, kalau dia ada luka perineum, kemudian luka SC, harus menjaga kebersihan lukanya. Selanjutnya, nah, payudara ibu, pemijatan. Kayak mana kemarin yang breast care? 2 jempol. Apakah bisa 2 ini dipijit seperti ini? Bisa nggak? Ya, berbeda ya. Jadi kita menggunakan 2 jempol. Arahnya searah. Nah, yang kedua adalah kebersihan putingnya. Pernah nggak bersihkan payudara atau putingnya sendiri? Atau ada yang nggak pernah? Ayo. Jangan ya. Karena itu salah satu, kalau apalagi pada ibu-ibu yang menyusui, tertinggalnya atau kotornya puting susu ibu akan membuat ASI tidak bagus, ya. Makanya kalau habis menyusui disarankan ibu-ibu membersihkan kembali area payudaranya. Nah, selanjutnya adalah pakaian yang nyaman. Jangan nanti takut kendor, ibunya pakai branya yang kendor. Ya, itu harus kita sampaikan sama ibu yang menyusui. Kenapa? Karena itu salah satu perawatan payudara, menggunakan pakaian yang nyaman. Nah, ini dilihat, hindari pemakaian tekanan yang berlebih. Nah, ini dia contoh dari pemijatan yang kita tadi. Coba lihat, dia menggunakan ibu jari juga. Mau posisi jari seperti ini? Coba, yuk kita lakukan. Seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Diputar, ya. Kemudian lagi apa itu lagi? Ini dimasukin nih. Nah, tuh genggamannya kan. Kemudian buka lagi.
Ya, buka lagi. Aris bisa nanti buat istrinya, ya. Nggak apa-apa untuk melancarkan ASI anaknya. Baik, ini ada konsep pemberian eksklusifnya. Ya, konsepnya adalah 6 bulan, kemudian nutrisi yang lengkap, kemudian lagi perlindungan imun dan perkembangan optimalnya. Nah, coba lihat. Dari segitiga atau bagan di depan, kira-kira ada yang mau ditanya? Ada yang belum jelas? Ya? Kenapa ASI eksklusif 6 bulan itu harus diajukan? Nah, sekarang ASI itu budaya kita harus 6 bulan. Wajib, itu program pemerintah ya, dengan ASI eksklusif. Nah, pertanyaan Humaira, kenapa sih Bu harus 6 bulan? Karena pada saat 6 bulan pertama itu pencernaan bayi belum sempurna. Apakah boleh dikasih makanan tambahan? Tidak. Ya, kenapa? Karena akan mengganggu peristaltik dari usus si bayi, kemudian bisa mengalami kebocoran. Ya, ada kasus bahwa anaknya dikasih makan nih sebelum 6 bulan. Akibatnya di atas umur 1 tahun anaknya mengalami bocor usus. Itu kasus yang terjadi pernah. Dikaji kembali riwayat pemberian makanan tambahan. Ternyata si ibu umur 3 bulan sudah memberikan ASI tambahan selain ASI. Maksudnya makanan tambahan ya. Makanan tambahan selain ASI. Bubur dikasih. Akhirnya si anak tadi bocor usus di atas 1 tahun. Coba bayangkan, akhirnya apa? Resiko kematian pada anaknya. Ya, hati-hati ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi, konseling dan teknik pemberian ASI. Coba lihat posisi duduk ibu. Coba kalian lakukan dulu, posisi tegak. Ibaratkan bayi Anda di tangan sebelah kiri biar enak. Kiri ya. Ini bayi kita nih. Nah, duduk ibu tegak. Ya, jangan begini ya. Itu nggak boleh. Ya, bayi tegak, tatapan mata sejajar dengan mata bayi. Berilah senyuman pada bayi Anda. Ya, berilah senyuman pada bayi Anda. Sambil mengatakan, nak, kalau sudah besar nanti jadi anak yang soleha, jadi anak soleh. Ya, kenapa? Sentuhan ibu dengan isapan si bayi itu menimbulkan daripada emosional, hubungan emosional. Kemanapun dia pergi, dia akan ingat ibunya. Ya. Kemudian lagi coba lihat, yang ketiga tuh, jangan posisikan bayi di bawah ketiak kita. Kemudian lagi frekuensi menyusuinya. Kalau itu trimester awal pemberian ASI itu 1 sampai 3 bulan, usahakan per 2 jam. Ya, per 2 jam. Ya. Kemudian lagi satu lagi. Nah, tempat penyimpanannya. Coba lihat, freezer, ruang suhu yang rendah, kemudian ada kulkas yang memiliki yang khusus freezer. Nah, ketika kita mau memberikan lagi, itu dicairkan dengan air hangat. Ya, baik. Sampai di sini materi saya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Biar kita diskusi sebentar. Ada yang mau ditanya tentang penyimpanannya, ASI-nya bagaimana? Ayo, kira-kira ada yang mau ditanya? Apa beda apa enggak pas yang udah disimpan itu dipakai lagi sama yang lama? Kalau beda pasti beda, ya. Tapi lebih bagus yang langsung. Kalaupun itu di freezer, selagi kita masih di tahapan suhu yang benar, kemudian cara pemberian yang benar, itu tidak mengurangi kadar dari nutrisi ASI-nya. Nyimpannya aja tidak di freezer, kemudian waktu memberikan tidak di inikan lagi sama air hangat, itu akan mengurangi kadar nutrisi yang ada. Baik, sekarang kita berdiskusi sebentar. Silahkan diskusinya. Yang judul kemarin, Anissa, yang judul kemarin yang sudah diberikan,
pendapatnya untuk kawan-kawan semua tentang ASI-nya? Oh, jadi dari yang Ibu bilang itu bahwasanya ASI itu kan Coba didengarkan pendapat Anissa. jadi kendala masalah. Pendapat si Anissa bahwasanya bisa mengurangi perdarahan, bisa mengurangi infeksi, kemudian bisa mencegah kanker pada ibu, terutama untuk payudara. Yang lain ada mau ditanyakan sama si Mira tentang pendapatnya? Ya, silakan. Jadi masuk itu bisa Masuk perdarahannya karena si ibu memberikan ASI, jadi kan maksud si Manja bagaimana bisa mencegah perdarahan ketika ibu sudah memberikan ASI-nya. di negeri sih mana ibunya diberikan. Jadi kan pas masa menyusuinya. Bagaimana? Ini kan cuma Ini untuk pencegahannya maksud Anissa. Oke, ada yang lain? Nah, kelompok satu lagi, kelompok siapa tadi? Silakan. Silakan bacakan hasil diskusinya tadi yang kemarin sama kawannya. Antibodi dan faktor pelindung lainnya. Oke, jadi kata kelompok 2 bahwa kolostrum itu harus dimiliki pada ASI. Karena kolostrum itu akan meningkatkan antibodi, kemudian akan meningkatkan kecerdasan anak juga. Oke, semuanya bagus hari ini pertanyaannya, pendapat-pendapatnya. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup? Sebelum saya simpulkan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Baik, alhamdulillah. Semua hari ini berinteraksi dengan bagus. Pertanyaannya mulai dari si Jelita, Humaira, semua hari ini bagus. Terima kasih. Kemudian kesimpulan hari ini bahwa pemberian ASI itu harus diberikan dan perawatan ibu postpartum harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk mencegah infeksi. Kemudian apa lagi tadi? Mencegah perdarahan, kemudian adanya hubungan emosional ibu dan bayinya. Kemudian apa lagi? Mencegah resiko kanker. Dan perawatan payudara tadi meliputi puting susunya, kemudian pijat pada payudara, dan satu lagi apa? Menjaga hubungan kasih sayang ibu dan anak. Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai ya. Kemudian jangan lupa minggu depan kita membahas tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Nah, alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah berhadir dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan meningkatkan pengetahuan kalian dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien nanti di lapangan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat baik pada kita sendiri maupun orang lain. Doa mulai. Doa selesai, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah memaparkan video singkat tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mungkin proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, semoga yang disampaikan pada hari ini menjadi gambaran pada Bapak Ibu dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di 2025. Besar harapan saya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.